Perkenalkan, nama saya Christian Kawan. Perkenalkan, nama saya Louis Nathaniel Christopher. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan apa itu conditional statement. Conditional statement merupakan sebuah keadaan di mana program tersebut akan berjalan ketika kondisi yang diberikan itu terpenuhi. Ada dua jenis conditional statement. Yang pertama adalah if dan yang kedua switch. Pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai if. If itu digunakan ketika perbandingan kondisionalnya itu fleksibel atau banyak. Di sini saya akan memberikan contoh menggunakan conditional if. Misalkan nilai siswa sama dengan 85. Lalu kita buat conditional dalam kurung nilai siswa. Jika nilai siswa dari 85 ke atas, maka dia akan dapat nilai A. Lalu untuk memberikan kondisi kedua, kita ketik menggunakan else if. If nilai siswa dari 75 di bawah 85, maka dia akan mendapat nilai B. Lalu kondisional ketiga, jika nilai siswa dari 65 dan di bawah 75, dia akan mendapat nilai C. Lalu dalam if terdapat instruksi lalu else. Nah, else ini digunakan ketika sudah tidak ada lagi kondisi yang ingin dipenuhi. Jadi else siswa tidak lulus. Nah, karena di sini nilai siswa itu 85, maka dia akan mendapat nilai A. Di sini saya akan coba run dulu. Tuh, dia akan mendapat maaf, saya belum hapus. Oke, kita coba ulang. Nah, dia akan dapat nilai A. Jika kita ganti, anggaplah 83, maka dia akan memenuhi kondisi yang ini. Jadi dia akan dapat nilai B. Nah, di sini tadi else, kalau misalkan dia tidak memenuhi semua kondisi yang ada di atas. Seperti di sini yang paling bawah itu 65, jadi anggap di sini nilainya 64. Maka dia siswa tidak lulus. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan switch case di bahasa pemrograman Java. Yang pertama, switch case itu adalah salah satu pernyataan pengendalian alur di Java yang digunakan untuk memilih satu dari beberapa blok kode untuk dijalankan berdasarkan nilai ekspresi tertentu. Nah, di dalam switch case ini, pertama-tama kita harus menginisiasi sebuah variabel terlebih dahulu. Misalkan pertama di sini saya menginisiasi sebuah integer angka dengan nilai 2. Lalu yang selanjutnya untuk switch case sendiri tinggal dipencet switch. Kita tinggal ketik switch lalu pilih yang switch switch statement ini. Dan untuk air gas ini diisi untuk variabel yang sudah tadi kita inisiasi yaitu angka. Dan untuk case dan untuk di sini case-nya yang pertama misal saya ingin buat semisal case-nya angkanya itu sama dengan satu, berarti tinggal saya tulis satu. Nah terus saya ingin buat lagi untuk selanjutnya case yang kedua. Case yang kedua angka ini bernilai 2. Dan untuk case yang ketiga
Saya ingin eh, angkanya ini bernilai 3. Nah, dan jangan lupa ya, untuk setiap switch case itu harus ada break. Karena jika tidak ada break di setiap case ini nanti dia akan programnya itu akan menjalankan semua case yang ada di sini. Nah, misal untuk case satu, jika angkanya sama dengan satu, saya ingin programnya ngeprint eh, angka adalah satu. Dan untuk case yang kedua, saya ingin programnya ngeprint angka adalah 2. Dan untuk case yang ketiga, saya ingin programnya ngeprint eh, angka adalah 3. Dan ini jangan lupa ditambah break agar dia keluar dari switch case. Nah, untuk default sendiri, default ini biasanya tidak menggunakan break ya. Kapan kapan case-nya ini masuk ke dalam default? Default ini digunakan nanti case-nya itu bakal masuk ke dalam default jika semua case yang ada di atas ini tidak terpenuhi. Misal angkanya tadi di sini saya isi 4 gitu. Nanti dia bakal masuk ke case yang default. Misal yang default ini saya isi, saya minta untuk ngeprint angka selain 1, 2, 3. Nah, jika angkanya di sini diinisiasi 4, maka ketika di run programnya, nah, angkanya selain 1, 2, dan 3. Dan untuk semisal jika angkanya saya tadi inisiasi 1, maka jika di run, maka dia akan ngeprint angka adalah 1. Dan begitu juga untuk case berikut-berikutnya. Dan bagaimana misal jika break tidak ditulis di sini? Nah, jika di run, maka nanti dia akan melakukan semua case yang di atas ini karena tidak di break, tidak dikeluarkan dari switch case. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.